selamat pagi semuanya adik-adik. Baik, hari ini kita akan melakukan skill lab dengan judul keterampilan tindakan keterampilan injeksi intramuskular ya. Di dalam skill lab ini nanti kita akan mempelajari menggunakan 7 step yang nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Retika Harwindani. Kalian bisa panggil saya Bu Rere. Dan setelah saya perkenalan, silahkan gantian perkenalan namanya. Perkenalkan, nama saya Anita Nikmal Maula, biasa dipanggil Anita. Perkenalkan, nama saya Anggita Novia Wahyu Saputri, biasa dipanggil Anggita. Perkenalkan, nama saya Imam Bahtiar, biasa dipanggil Imam. Perkenalkan, nama saya Sri Widiana, biasa dipanggil Diana. Perkenalkan, nama saya Nobelia Imalai Prastias, biasa dipanggil Nobel. Baik, sudah memperkenalkan diri semuanya, salam kenal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang 7 step skill lab. Yang pertama, step pertama itu adalah self study, di mana nanti kita akan belajar mandiri sendiri, maksudnya untuk mengidentifikasi tools keterampilan yang sudah saya berikan. Nanti di situ kalian bisa mengidentifikasi toolsnya, cari kata-kata yang sulit atau yang tidak dimengerti. Kemudian kita nanti akan bahas tentang sekilas seperti untuk sebutkan alat dan bahannya misalnya. Kemudian yang di step kedua nanti akan ada demonstrasi. Di step kedua saya akan mendemonstrasikan tentang tindakan injeksi intramuskular di depan, dan silakan kalian menyimak, melihat, dan mencatat apabila ada pertanyaan yang serasa kalian kurang jelas atau ingin ditanyakan nantinya. Di step yang ketiga ini nanti ada exercise, yaitu kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Karena di sini ada 5 mahasiswa, nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok kecil. Saya akan berikan waktu 10 menit untuk kalian berlatih menjadi pasien. Yang kedua nanti akan menjadi tenaga kesehatan atau perawat, dan kalian silakan berganti peran bergantian ya. Di tahap yang keempat kita ada step discussion atau diskusi. Nanti kita akan mendiskusikan tentang apakah kalian mengalami kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan setelah kalian melakukan tindakan exercise. Untuk yang step kelima nanti ada role play atau simulation. Nanti kita akan bermain peran secara keseluruhan dengan skenario yang sudah diberikan. Nanti ada yang berperan sebagai pasien, berperan sebagai tenaga kesehatan, berperan sebagai keluarga jika diperlukan, dan yang lainnya nanti silakan menjadi observer untuk mengamati apakah tindakan atau peran teman yang ada di depan ini nantinya ada kekurangan atau kesalahan. Kemudian yang keenam, step keenam adalah evaluation atau evaluasi. Nanti setelah kita bermain peran, saya akan memberikan feedback, kita evaluasi bersama, dan teman-teman sebagai observer juga bisa memberikan masukan untuk teman yang berperan di depan tadi. Step yang terakhir adalah step ketujuh, yaitu belajar mandiri. Nanti kalian bisa melakukan kegiatan belajar mandiri bersama grup teman kalian, kelompok-kelompok kalian, untuk meminjam alat sendiri di lab dan berlatih sendiri terkait dengan keterampilan yang sudah diberikan, sehingga akan membantu kalian untuk meningkatkan skill kalian di lab. Baik adik-adik, sekarang kita memasuki tahap yang pertama ya. Step yang pertama yaitu self study. Jadi tadi kalian sudah membaca toolsnya masing-masing. Nah, adakah kata-kata yang sulit atau tidak mengerti yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya izin bertanya. Maksud dari ventrogluteal sama dorsogluteal itu apa ya Bu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Diana pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan adalah ventrogluteal. Ventrogluteal itu adalah otot di daerah pinggul. Sedangkan dorsogluteal adalah otot di daerah pantat atau bokong. Baik, sekarang kita memasuki ke fase yang kedua, yaitu adalah demonstrasi. Di demonstrasi ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nanti kita akan langsung masuk ke fase orientasi terlebih dahulu. Siapa yang mau jadi probandus? Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Retika, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh saya cek nama dan tanggal lahirnya, silakan disebutkan Ibu. Nobelia Imalai Prastias, tanggal 13 April 2000. Baik, terima kasih sudah benar. Ibu, di sini nanti saya akan melakukan tindakan yaitu menyuntikkan vitamin B12. Prosedurnya, suntikannya nanti akan diberikan di bagian otot daerah bokong. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu.
Baik, kalau begitu saya permisi untuk cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu ya. Saya tutup tirainya ya Bu. Ibu, di sini saya sudah cuci tangan dan alatnya sudah saya siapkan. Nanti posisi penyuntikannya karena di bagian otot daerah bokong, nanti Ibu silahkan posisinya miring, saya bantu ya Ibu ya. Posisi seperti ini apakah Ibu sudah nyaman? Nyaman, Bu. Baik, saya pasang perlak pengalasnya dulu ya Ibu. Menentukan area penusukan pada bagian otot bokong yaitu sepertiga sias. Ibu, permisi saya bersihkan untuk area penusukannya terlebih dahulu menggunakan kapas alkohol ya. Menusukkan jarum menggunakan teknik Z-thread. Kemudian menusukkan suntikan dengan sudut 90 derajat. Lakukan aspirasi, tidak ada darah, kemudian kita suntikan obat secara perlahan. Cabut jarum dengan sudut yang sama seperti saat menyuntikan. Kemudian kita tekan area penyuntikan. Ibu, saya angkat perlak pengalasnya ya. Ibu, ini penyuntikannya sudah selesai. Saya bantu posisi terlentang lagi ya. Ibu, apakah sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah. Baik, setelah dilakukan penyuntikan tadi, apakah Ibu merasakan ada keluhan seperti nyeri atau yang lain? Tidak. Baik, jika Ibu tidak ada keluhan, saya izin berpamitan dulu. Saya tinggal. Apabila nanti Ibu perlu bantuan, silahkan tekan bel yang ada di samping tempat tidur. Nanti saya akan datang untuk membantu. Iya. Terima kasih, Ibu. Sama. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk cuci tangan. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Tuliskan tanggal, waktu, nama obat yang diberikan, dan reaksi pasien. Dan terakhir jangan lupa untuk tuliskan nama terang dan tanda tangan. Setelah tadi step demonstrasi, kemudian sekarang kita memasuki step ketiga, yaitu adalah exercise. Latihan, jadi nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Selama 10 menit silahkan bergantian peran menjadi pasien dan perawat. Baik, silahkan kalian bisa membagi kelompok menjadi 2.
Kemudian kita memasuki tahap yang keempat, yaitu adalah discussion atau berdiskusi. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah kita lakukan tadi? Saya Bu, kenapa pada penyuntikan IM harus meregangkan kulit atau Z-track? Terima kasih. Baik, terima kasih Nobelia pertanyaannya. Tadi Nobelia bertanya tentang kenapa ketika penyuntikan IM harus diregangkan atau Z-track. Z-track di sini fungsinya adalah untuk membentuk area penusukan jarum tadi. Jadi jaringannya itu akan membentuk huruf zigzag. Fungsinya adalah untuk mencegah obat yang masuk ke dalam jaringan otot tadi untuk keluar lagi. Kemudian kenapa harus diregangkan? Ketika kita meregangkan area penyuntikan, itu akan membantu untuk menandai area target yang akan disuntik dan mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien ketika jarum itu menusuk ke kulit. Saya Bu mau bertanya, kenapa pada saat pemberian injeksi IM, SPAT harus diaspirasi dan disuntikan secara perlahan? Terima kasih. Terima kasih Anggita untuk pertanyaannya. Tadi di sini Anggita menanyakan kenapa ketika kita menyuntikkan IM harus dilakukan aspirasi dan penyuntikan obat dilakukan secara perlahan-lahan. Baik, ketika kita melakukan aspirasi, di situ kita akan mengecek apakah ketika kita mengaspirasi ada darah yang keluar. Kalau kita menyuntikkan kemudian diaspirasi ada darah yang keluar, itu berarti kalian salah melakukan penyuntikan di pembuluh darah. Pada umumnya, biasanya ketika kita menyuntikkan di area yang lokasinya tepat, seharusnya tidak keluar darahnya. Tetapi untuk tingkat kewaspadaan, kita tetap harus melakukan teknik aspirasi untuk memastikan bahwa kita tidak salah memberikan penyuntikan obat di pembuluh darah dan kita benar tepat memberikannya di otot, seperti itu. Kenapa perlahan-lahan? Jadi ketika kita menyuntikkan obat itu masuk ke dalam otot, jaringan di sekitar otot itu akan merenggang karena otot ini terisi oleh cairan obat. Nah, untuk waktu merenggangnya itu kan perlu waktu secara perlahan-lahan. Sehingga ketika kita menyuntikannya perlahan-lahan, kita memberikan waktu untuk jaringan di sekitar otot merenggang sehingga mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh pasien, seperti itu. Setelah selesai tahap discussion, kita memasuki step yang kelima, yaitu adalah simulation atau role play. Nanti di sini kalian akan bermain peran secara lengkap menggunakan skenario yang sudah saya berikan tadi. Ada yang menjadi pasien, kemudian menjadi perawat, dan yang lainnya silakan menjadi observer untuk mengamati teman yang berperan di bagian depan ya. Siapa yang akan melakukan role play? Ya, silakan maju ke depan. Step yang keenam yaitu adalah evaluasi. Kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Dari yang saya lihat tadi, mulai dari exercise dan role play, kalian sudah melakukannya dengan baik. Kalian sudah paham dengan keterampilan melakukan injeksi intramuskular. Nanti untuk kedepannya, jika kalian ingin meningkatkan skill kalian supaya menjadi lebih baik lagi, silahkan kalian bisa berlatih mandiri tanpa pendamping tutor. Kalian pinjam alat sendiri dan berlatih sendiri dengan kelompok ini atau dengan teman yang lain juga boleh. Tahap yang terakhir adalah step ketujuh, yaitu belajar mandiri. Mahasiswa dipersilahkan untuk belajar mandiri tanpa dampingan oleh tutor, meminjam alat sendiri dan meminjam ruangan ke bagian laboratorium, dan akan belajar tentang keterampilan yang sudah diajarkan.